Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai demonstrasi dari proyek yang telah kami buat, yaitu suatu aplikasi yang bernama Sutas App. Sebelumnya, perkenalkan saya Memoriasa Sabana dengan NIM akhir 007 dan partner saya Kevin Nathaniel Krisnial dengan NIM akhir 038. Baik, sebelumnya kami membuat suatu aplikasi yang bernama Sutas Apps Surabaya Tanggap Selamat, yang di mana suatu platform untuk melaporkan suatu kejadian bencana yang terjadi di Kota Surabaya. Sehingga nantinya aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan antar instansi pemerintahan seperti BPBD dan pemerintah Kota Surabaya. Baik, langsung saja saya demonstrasikan. Baik, ketika pertama kali masuk ke dalam aplikasi, si pengguna akan disajikan halaman login. Nah, karena belum memiliki akun, pengguna dapat melakukan sign up atau mendaftar terlebih dahulu dengan memasukkan beberapa eh, form seperti ada nama lengkap, nomor telepon, email, password, dan kombinasi password. Nah, di sini ada keterangan apabila kita sudah klik sign up tetapi masih belum mengisi semua. Nah, kita bisa mengisi mulai dari nama lengkap, kemudian nomor telepon. Nah, untuk email ini nantinya akan digunakan ketika login. Jadi format emailnya pun harus benar. Apabila format emailnya salah, maka email tidak valid. Terus menggunakan format pakai add. Nah, ketika sudah menggunakan add, berarti email sudah valid. Kemudian kita juga perlu memasukkan password dan konfirmasi password. Nah, di mana ketika password kurang dari 6 karakter, maka akan ada notifikasi atau pemberitahuan bahwa password tersebut harus lebih dari 6 karakter. Kita coba. Dan apabila dikonfirmasi passwordnya tidak sama dengan password, maka akan ada pemberitahuan juga password tersebut tidak sama. Oke, kita sign up. Nah, ketika sudah berhasil sign up, pengguna akan menuju ke halaman dashboard atau di halaman home ini. Nah, di halaman home sendiri nantinya akan terdapat di layanan Suta sendiri yang dimana pengguna dapat melaporkan bencana, ada kontak darurat ketika terjadi suatu bencana, panduan evakuasi, kabar Sutas, dan video edukasi. Nah, di halaman home itu sendiri nanti juga akan ada beberapa kabar Sutas yang terbaru. Jadi ada berita terkait bencana yang terbaru akan muncul di halaman. Oke. Yang pertama kita sebelum kita melaporkan bencana, kita masuk dulu ke halaman kontak darurat. Nah, di kontak darurat ini ada beberapa kontak yang nantinya bisa dihubungi. Jadi di sini ada informasi mengenai kontaknya. Ketika terjadi bencana, si pengguna dapat menghubungi kontak-kontak berikut. Oke, selanjutnya di sini ada panduan evakuasi. Jadi di sini ada beberapa panduan ketika terjadi bencana alam, seperti saja di gempa bumi. Nah, di sini ada beberapa artikel yang bisa dibaca mengenai infografis ini. Ketika pra bencana, ketika saat bencana, dan juga pasca bencana terjadinya gempa bumi. Oke, selanjutnya di sini ada kabar Sutas. Jadi nanti ada suatu berita terkait bencana yang akan muncul di kabar Sutas. Selanjutnya di sini ada video edukasi yang mana nanti pengguna dapat memutar videonya dengan klik button yang berada di pojok kanan bawah. Nah,
sehingga pengguna dapat Setiap bencana umumnya memiliki mendapatkan pola atau informasi struktur permulaan. mengenai Pada video dasarnya, panduan terbagi bencana. menjadi tiga tahap, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan bencana. Oke, selanjutnya terkait laporan bencana sendiri. Untuk lapor bencana bisa diakses melalui yang di halaman home atau di navbar yang di bawah. Nah, pengguna ini nanti bisa melaporkan, yaitu memasukkan lokasi kejadiannya di mana, masukkan lokasinya. Kemudian kita pilih di sini ada drop down terkait jenis bencananya. Misal kita pilih gempa bumi dan memasukkan foto atau bukti kejadiannya. Untuk bukti kejadiannya ini langsung di direct ke kamera. Nah, setelah itu akan muncul preview terkait foto yang diunggah dan kita bisa mengirim. Setelah itu eh, laporan akan diproses. Nah, setelah itu ketika berhasil maka akan didirect ke halaman riwayat laporan dengan statusnya masih menunggu. Jadi di sini tadi saya melaporkan gempa bumi di Jalan Sukolilo dan status ketika belum di-approve oleh admin, maka masih dalam kondisi menunggu. Oke, selanjutnya di halaman profil. Di sini karena saya belum memasukkan foto profil saya bisa memasukkannya dengan mengambil gambar dari galeri atau langsung dengan kamera. Kita coba langsung ambil. Oke, nah di sini sudah masuk atau kita bisa mencoba dari galeri. Oke, di sini kita ambil ini. Nah, ini selanjutnya setelah itu dapat melihat di profil ada nama, alamat, dan juga nomor telepon yang telah kita registrasikan di awal. Ya, selanjutnya saya bisa logout. Nah, ketika logout ini nanti akan dikembalikan di halaman login. Baik, selanjutnya akan didemonstrasikan oleh teman saya untuk halaman admin. Jadi setelah kita tadi sudah em, mendeskripsikan tentang pada POV user, sekarang kita akan menjelaskan dari POV admin. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam halaman login dari aplikasi Sutas. Jadi di sini kita untuk admin sendiri tidak bisa melakukan sign up, tapi harus secara manual diinputkan dari Firebase. Dan tadi kita sudah melakukan input pada Firebase dengan username email admin@gmail.com. Nah, setelah masuk ke dalam halaman dashboard admin, jadi pada halaman dashboard admin sendiri terdiri dari laporan-laporan yang sudah dilaporkan oleh user. Di sini tadi kita sudah mencoba melakukan beberapa laporan. Di sini ada 3 laporan dan tadi teman saya sudah melakukan laporan yaitu tentang gempa bumi. Jadi di sini admin bisa memilih 2 opsi untuk merespon laporan tersebut. Yang pertama bisa melakukan respons tindak lanjuti atau respon terima. Di sini kita coba untuk melakukan respons untuk tindak lanjuti, maka akan muncul pada halaman user nanti bahwa laporan tersebut telah ditindaklanjuti. Selain admin dapat merespon laporan dari user, admin di sini juga dapat melakukan tambah berita. Jadi pada halaman add berita atau tambah berita sendiri, di sini terdapat nama penulis, judul berita, deskripsi berita, dan gambar berita.
Jadi di sini kita coba untuk inputkan. Setelah itu kita akan masukkan foto. Nah, di sini untuk halaman kabar sendiri, di sini mengambil dari galeri. Nah, dan setelah semua sudah terisi, maka kita akan mengklik tombol kirim untuk mengirim berita. Dan setelah di sini terdapat notifikasi bahwa berita berhasil dibuat, maka berita akan muncul pada halaman kabar sendiri. Di sini pada POV admin juga terdapat list berita sama dengan pada POV user. Dan untuk halaman kabar sendiri, di sini terdapat thumbnailnya sendiri terdiri dari judul berita dan tanggal berita diupload. Dan jika kita menekan beritanya sendiri, terdapat foto dari beritanya, setelah itu terdapat judul kebakaran dan deskripsinya tadi kebakaran hutan, penulis, dan tanggal uploadnya. Setelah itu eh, untuk halaman profilnya sendiri kurang lebih sama. Di sini terdapat profil, di sini admin Gmail dengan nomor telepon ini, dan untuk update profil picture sendiri juga sama. Bisa memilih dari galeri ataupun dari kamera secara langsung. Jika sudah selesai semua, maka di sini admin juga dapat melakukan logout. Setelah logout, admin akan diarahkan kembali kepada halaman login. Setelah itu, di sini saya akan mendeskripsikan tentang dari Firebase-nya sendiri. Jadi di sini kita menggunakan 3 fitur dari Firebase, yaitu yang pertama ada fitur authentication, fitur Firestore database, dan fitur storage. Pada halaman authentication sendiri, di sini terdapat user-user yang sudah kita lakukan sign up tadi. Setelah itu, pada Firestore database sendiri, kita memakai tiga, tiga collection, yaitu di sini ada collection berita, lapor, dan users. Untuk berita sendiri, berisi tadi deskripsi, ID, judul, link gambar, penulis, dan tanggal upload. Di sini tanggal upload menggunakan tanggal uploadnya, tetapi pada berita yang dimunculkan pada halaman berita hanya tanggalnya dan tahunnya saja tanpa ada jamnya. Untuk halaman lapor sendiri kurang lebih sama, yaitu ada ID, jenis bencana, link gambar, lokasi, nama, nomor telepon, dan status, serta user ID. Untuk halaman user sendiri terdapat email, nama, dan nomor telepon. Pada fitur storage di sini kita memakai 3, yaitu berita image. Di sini terdapat foto-foto dari berita yang sudah kita upload. Pengaduan itu foto dari hasil laporan, dan kalau profile image itu adalah gambar dari profile picture kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, tadi merupakan presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharap feedback dari aplikasi yang telah kami buat. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya masyarakat di Kota Surabaya, sehingga nantinya kami sangat berharap bisa diimplementasikan di Kota Surabaya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.